Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah ramai wabarakatuh. sekali ya di ruangan ini. Insyaallah. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Semangat ya. Bismillah. Baik insyaallah pada sesi kedua ini kita akan menguatkan kembali tentang tugas kita sebagai orang tua. Dan amanah saya di sini mengkerucutkan tugas orang tua terhadap anak khususnya adalah tentang pendidikan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua surat wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ada dua pertanyaan yang harus kita jawab dan jawabannya menjadi langkah-langkah praktis dalam mendidik Al-Quran kepada anak-anak. Yang pertama adalah kenapa harus Quran? Ya, bukan yang lainnya. Kenapa harus Quran? Alasan kuat apa bagi kita sebagai orang tua? Kenapa anak-anak kita berikan, kita install Quran dulu sebelum yang lain? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus dimulai dari sejak usia dini? Ya itu saja bahasannya karena waktu sangat pendek ya saya sebut. Baik, yang pertama, ada beberapa alasan penting kenapa kita sebagai ayah, sebagai ibu mengenalkan Quran pertama kali. Pertama adalah fa innahu kalamullah. Quran yang kita baca, Quran yang kita talqinkan, Quran yang dibaca anak-anak hari ini itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Keren nggak kira-kira? Luar biasa. Jadi berbahagialah para ayah bunda di sini yang sudah menyibukkan anak-anaknya dengan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan kedua akan timbul yaitu apa? Kenapa harus berquran? Selain itu kalamullah, yang kedua apa? Fa innahu kalamullah al-mu'aziz. Di mana ucapan-ucapan ini ternyata mengandung mukjizat, amazing, ya. Dan banyak the miracle, keajaiban-keajaiban yang akan kita dapatkan saat kita mendidik mereka Quran pertama kali, sebelum yang lainnya. Ya, coba saya tanya, sebutkan malaikat yang paling mulia siapa? Jibril. Kenapa Jibril? Tugasnya menyampaikan gara-gara Quran. Jibril terpilih menjadi Al-Amin. Siapakah Nabi yang paling mulia? Rasulullah. Kenapa? Gara-gara Quran juga. Rasul terpilih menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bulan apakah yang paling mulia? Ramadan terpilih. Kenapa? Karena apa? Quran turun bulan Ramadan. Dan terakhir, sebutkan malam yang paling mulia. Jawabannya apa? Lailatul Qadar. Apa alasannya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik, begitupun ketika saya tanya, siapakah yang paling mulia di tempat ini? Jawabannya apa? Ya, enggak ada yang ngaku di sini. Siapakah yang paling mulia di tempat ini? Jawabannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling keren, yang paling bergengsi, mohon maaf, bukan yang datang berdasi, bukan yang datang pakai mercy, bukan, mohon maaf. Tapi yang paling keren adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yaitu orang-orang yang siapa saja yang belajar Quran dan tidak mengenal usia, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan, mereka lah mendapat predikat khairukum, sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ya bunda, ketika Quran yang kita kenalkan kepada mereka, yakin tunggu saatnya Allah akan muliakan kita. Allah akan angkat derajat kita. Walaupun di mata manusia, di mata sosial, kita nggak ada apa-apanya, nggak terkenal. Tetapi di mata Allah, di mata para malaikat, penduduk langit itu, ayah bunda, dikenal dan dikenang oleh mereka. Karena apa?
telah berhasil menyibukkan anaknya dengan Al-Quran. Kelak nanti ayah bunda akan dikagetkan. Ya, siap-siap ayah, siap-siap bunda, dikagetkan. Ujuk-ujuk dipakaikan jubah kemuliaan itu. Ujuk-ujuk disematkan mahkota kemuliaan itu oleh anak-anak kita. Lalu kita bertanya, ya Allah, kenapa semulia ini aku hari ini? Ternyata jawabannya adalah lisyugli waladikuma bil Quran. Karena kalian telah berhasil menyibukkan anak-anak kalian bersama Al-Quran. Walaupun mohon maaf, nggak nyampe target, nggak apa-apa. Ya, biasa kira targetan ya Ustaz Ilham ya. Setiap harinya sekian halaman gitu kan ya. Walaupun di UKL nanti gitu kan ya, ternyata qadarullah belum bisa naik. Sedih nggak? Bahagia nggak? Nggak apa-apa. Karena apa? Kita sedang berproses. Masalah ujung, urusan siapa? Urusan Allah. Pertanyaannya, benar nggak kita berproses? Serius nggak prosesnya? Sungguh-sungguh nggak prosesnya? Ya, apakah setengah-setengah atau sisa-sisa kita berikan dalam proses tadi? Maka ujung itu kembali pada prosesnya. Kalau boleh saya tanya, Nabi Nuh alaihissalam itu beliau berhasil nggak sih mendidik anaknya? Berhasil nggak, Bun? Gagal ya, karena nggak naik bahtera itu ya. Rasulullah, Pak, apakah berhasil mendakwahi pamannya? Gagal ya, Pak ya, karena tidak masuk Islam. Kenapa kita jawab gagal? Karena lihat ujung. Rasul itu berhasil. Nabi Nuh itu berhasil. Kenapa? Karena tidak diam. Nuh alaihissalam tidak diam. Ketika air bah itu terus meluap, apakah diam? Tidak. Masih ngajak anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Tapi respon anaknya apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak, akan mau ke gunung aja. Itu respon. Begitupun kita ayah bunda. Ketika bapak yang sudah berproses dengan anak-anaknya, ternyata di tengah-tengah proses tadi ada lika-liku, ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, bersabar, istiqomah, terus bertahan. Yakin, ya. Masalah ujung urusan siapa? Urusan Allah. Begitu Rasulullah berhasil mendakwahi pamannya, meskipun ujung dari dakwahnya tidak masuk Islam, tapi berhasil. Apakah Rasul diam? Tidak. Kekeh Rasul itu. Ketika sakit itu tiba kepada pamannya itu yang beliau cintai, yang selama ini support dakwahnya, Rasul ingin mentalkinkan kepada beliau, tapi ditegur oleh Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa beri hidayah pun kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu. Tetapi Allah Maha berkehendak kepada siapa hidayah itu akan sampai. Jadi tugas kita apa? Berproses. Siap ya bunda? Untuk berproses. Nikmati. Yang penting anak-anak kita menikmati Qur'annya, ya. Meskipun mereka ini mohon maaf tidak duduk gitu kan ya, tapi mohon maaf telinganya tadi. Makanya ada metode talqin di sini, talqinkan, dibacakan meskipun lagi jalan-jalan. Karena ada murid kami di Asakit Tebet, usianya 2,5 tahun. Awalnya kita tolak, bunda mohon maaf, ya sakit minimal 3 tahun. Nggak apa-apa Ustaz. Anak saya anak bawang aja, ikut-ikutan aja. Ya udah. Tapi tetap bayar, pun bayar katanya tuh. Tetap gitu kan, dia berproses gitu kan ya. Tapi luar biasa, walaupun dia tuh ciling cingcat, coba ciling cingcat, nggak diam gitu kan ya. Wah kemana-mana gitu kan ya. Tapi pendengarannya itu bisa dengar nggak anak tadi? Bisa dengar. Dengar gurunya mentalkinkan teman-temannya, dengar temannya ngaji murojaah. Padahal dia jalan-jalan, muter-muter di halaqah itu. Tapi luar biasa, di akhir UKL, ternyata si anak bawang tadi sudah hafal apa yang selama ini ia dengarkan. Walaupun tidak dengan duduk, itu urusan siapa? Urusan Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ia mengumpulkan Quran di dada anak kita, itu bukan guru-guru. Bukan Ustadz Aul, bukan Ustadz Wi'am, bukan Ustadz Baranibah, bukan. Kami hanya perantara, hanya wasilah. Ia mengumpulkan Al-Fatihah
Yang mengumpulkan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu siapa? Inna alaina jam'ahu. Allah yang mengumpulkan. Wa Qur'ana, kami yang bacakan. Maka minta kepada Allah. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Maka di rumah, mohon maaf, gitu kan ya. Metode yang paling jitu adalah ada dua. Pertama adalah metode apa? Di surah Ar-Rahman. Ketika Allah mengatakan Allamal Qur'an, dialah Allah yang telah mengajarkan Quran. Apa yang sebelumnya? Ar-Rahman Allamal Qur'an. Betul? Untuk Quran ayah, bunda, nggak cukup ilmu. Di sini ayah mungkin ada yang sudah punya sanad, bunda juga punya sanad, gitu kan ya. Qurannya hebat, ilmu Qurannya luar biasa. Belum cukup, ya. Kami tekankan di Esaki ini, walaupun ada syarat di Esaki ini gurunya bersanad ke Rasulullah, kita kan nyampe Rasulullah, itu syaratnya. Tapi itu bukan jadi prioritas utama, tidak. Itu hanya syarat saja. Karena mohon maaf, Allah saja tampil untuk mengajar Quran kepada hamba-hamba bukan dengan nama Al-Alim yang maha mengetahui, bukan, tapi dengan apa? Dengan nama Ar-Rahman yang maha penyayang. Nah, maka di sini, ya, maka di sini metode pertama adalah terapkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Bukan berarti nggak dipaksa. Pemaksaan itu bentuk kasih sayang, betul nggak? Kalau kata biarin, udah kumaha engke aja lah, gimana aja, ya udah. Harusnya apa? Engke kumaha, nanti gimana? Ya udah, create dari sekarang, bentuk dari sekarang, desain dari sekarang. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Maka tawakal itu jangan disalahartikan. Berproses itu ya benar ikhtiarnya. Sungguh-sungguh, serius. Tepat waktu, disiplin waktunya, gitu kan ya. Kemudian ada tugas dari Esaki untuk murojaah di rumahnya. Ketika misalkan, mohon maaf, dilarang untuk ada campuran yang seperti musik dan sebagainya, ya kita lakukan. Insya Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan targetan, gitu kan ya, akan melebihi dari apa yang kita harapkan sebelumnya. Mungkin terjadi, mungkin. Ayah bunda pernah kenal dengar Ananda Fajar yang divonis oleh dokter lumpuh otak di usia 4 tahun. Masih bayi, mohon maaf ya. Usia habis lahir. Itu divonis oleh dokter lumpuh otak. Dan fisiknya pun lumpuh. Fajar hanya bisa di kursi roda. Tapi luar biasa. Peran ayah dengan kasih sayangnya. Ayahnya terutama. Selama Fajar di inkubator pasca lahiran, dibacakan kepada Fajar 1 juz 1 hari. Setengah juz di pagi hari, setengah juz di sore hari. Bukratan wa asila. Itu 2 waktu yang tepat. Buka mata dengan Quran, tutup mata dengan Quran. Kalau mau pilih itu. Kalau bapak ibu sibuk gitu kan ya, setidaknya 2 waktu itu alokasi untuk Quran. Dibacakan kepada Fajar yang masih bayi merah itu Quran. Setengah juz di pagi hari. Kemudian bapaknya bekerja, kembali ke rumah sakit, setengah juz sore hari. Sebulan hatam enggak? Hatam. Karena tiap hari satu juz. Deganya sebulan 1 kali hatam. Setahun berapa kali? 12 kali hatam. Terus selama gitu kan ya, dalam perawatan dan sebagainya sampai usia 4 tahun oleh guru ngaji Fajar ditetapkan bapak, ibu, ternyata Fajar sudah hafal Quran 30 juz. 4 tahun. Hanya dengan modal apa? Mentalkinkan kepada anak tersebut. Jadi mohon maaf, yang sakit siapa? Fajar atau kita? Kita secara fisik sehat, betul. Tapi nggak tahu psikisnya, jiwanya. Fajar secara fisik sakit, tapi secara psikisnya, kejiwaannya melebihi ya ambang batas kita. Allahu Akbar. Allah yang Maha Rahman. Allamal Qur'an. Yakin nggak ayat tadi? Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Maka saya biasakan kalau ngajar anak di rumah itu, saya bacakan ayat tadi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Tsumma inna alaina bayanah, gitu kan ya.
yang memberikan penjelasan, pemahaman. Allah, kita hanya wasilah mengantarkan anak-anak kita ke sebuah perantara. Esaki di antaranya. Esaki bukan segala-galanya, tapi Esaki bisa jadi awal dari segalanya sebagai partner ayah bunda dalam pendidikan Quran. Ini yang pertama. Itu apa? Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang kedua, kisahnya kami ambil dari guru kami dan pembina kami juga, Kiai Bakhtiar Nasir. Ketika beliau lawatan ke Gaza sebelum genosida yang sekarang ya, tahun berapa saya lupa lagi. Ya. Beliau luar biasa. Informasi dari Gaza, itu di Gaza bisa melahirkan 30 hafiz anak-anak selama 3 bulan ayah bunda. Di tengah-tengah dentuman rudal, kanan kiri, puing-puing di mana-mana, tapi mereka berhasil hanya menghafal Quran selama berapa lama? 3 bulan dan sebanyak 300 anak setiap 3 bulannya. Allahu Akbar. Sakit lambat banget Bu, Pak. Berapa lama kalau sakit tadi? Dipersati kali Ustaz Aul? 12 tahun. 12 level ya, 6 tahun gitu kan ya. Lama gitu kan ya. Lama. Tapi itu kan proses. Ya. Di Gaza ini luar biasa. Berarti mana? Semakin tekanannya kuat, semakin semangat. Nah, kita ini tekanannya kurang berarti ya. Kalau ditekan bisa jadi 6 tahunnya dikikis lagi jadi 300 tahun. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi ketika beliau bertanya kepada salah satu murabit, ya, muhafiz kalau bahasa kita atau muallim atau guru masyayikh di halaqah Quran di Gaza itu, beliau bertanya, ya Syekh, dengan metode apa engkau ajarkan anak-anak? Kok bisa setiap 3 bulan melahirkan 300 anak hafiz, mungkin kuat hafalannya? Syekh itu senyum, ya kan ya. Beliau mengatakan apa? La syai' bil manhaj. Metode itu apa saja, gitu kan ya. Ternyata metode itu apa aja. Yang penting apa? Barakatul ustaz. Keberkahan si pengajar. Keberkahan ayah. Keberkahan bunda. Itu berpengaruh kepada anak-anak kita. Terutama maaf, perhatikan asupan yang masuk kepada anak-anak kita. Terutama bagi para ayah di sini. Kenapa saya panggil ayah hanya ayah saja? Karena di pundak kami sebagai ayah ada kewajiban menafkahi, betul ya? Jangan sampai ayah ya mencari nafkahnya, mendapatkan kasabnya dengan cara-cara tidak benar. Baik itu jenisnya haram, ataupun prosesnya haram atau syubhat, tidak. Kenapa? Menghambat. Mohon maaf, menghambat. Biasa kita buat di awal-awal, pernah kami adakan survei. Di satu halaqah ada 2 anak, mohon maaf sekali, ya. Yang satu hafalannya kuat, yang satu hafalannya mentok, padahal usianya sama. Pas dicoba dianalisa oleh gurunya Ustaz Nasrullah waktu itu, ya. Beliau nanya orang tuanya, ya. Ditanya ke anaknya, Bapak kamu di mana kerjanya? Oh, di perusahaan A. Ya, satu lagi tanya lagi, Bapak kamu di mana kerja? Oh, di perusahaan B. Nah, ternyata secara zahir yang satu pekerjaannya halal, yang satu pekerjaannya ada syubhatnya. Berpengaruh kepada hasil didikan anak-anak kita. Maka tadi keberkahan, ya, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah usianya, dan berkah keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kenapa harus berquran. Baik. Alasan yang ketiga, yang pertama kalamullah, yang ketiga apa tadi? Yang kedua apa? Mengandung miracle, amazing, ya, mukjizat yang luar biasa, ya. Siapapun, apapun bersentuhan dengan Quran terangkat jadi mulia, insya Allah. Yang ketiga, alasannya apa? Karena Quran yang kita sibuk dengannya, walaupun sesibuk itu, misalkan ayahnya sibuk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Satu huruf dibaca gitu kan ya. Walaupun hanya satu huruf yang dibaca, tapi itu apa? Mukjizat, gitu kan ya. Yakin Bapak Ibu, yang kita baca sebagai orang tua, yang kita talkinkan kepada anak-anak, yang kita sibukkan anak-anak di desa di antaranya, yakin nanti hari kiamat
Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, pembawa syafaat. Ya, itu narik, Pak. Narik. Yang sibuk tuh anak-anaknya. Ayahnya sibuk di kantor. Bundanya juga di kantornya, di pekerjaannya, atau di mana pekerjaannya. Anaknya sibuk di SHQ dengan mengaji. Kesibukan anak kita di sini itu membawa keberkahan dan syafaat untuk keluarganya. Allahu Akbar. Ditarik tuh, di-upgrade surga ayah bundanya. Walaupun mungkin amal solehnya lebih hebat, anaknya mungkin. Ya, kemarin di SHQ Tebet ada seorang bunda yang meneteskan air mata ketika ada pertama kali anaknya menyetorkan surat yang ia baca, satu surat di depan bundanya pertama kali pertama, menetes air matanya. Kenapa? Dia terharu dan beliau pun sedih. Terharu karena anaknya berhasil dari segi suaranya, fasohahnya, hafalannya, masya Allah, tabarakallah. Sisi lain dia sedih, kenapa? Lihat diri sendiri. Saya sebagai bundanya Ustaz belum bisa seperti anak saya seperti ini. Allahu Akbar. Ya, walaupun Qur'annya lebih hebat anaknya, tapi insya Allah surga ya bunda akan di-upgrade. Kenapa? Karena kesibukan anak-anak kita bersama Quran yang ia hafal. Baik, berbahagialah. Karena tadi syafi'an li ashabi. Yang keempat, alasan yang kuat adalah karena Quran yang kita sibukkan sampai hari ini bisa mengangkat derajat kita di mata Allah dan Rasulnya setinggi-tingginya. Sebanyak ayat yang dibaca, sebanyak ayat yang dihafal, sebanyak ayat yang ditadaburi. Semakin banyak ayatnya, semakin tinggi derajatnya. Digambarkan dalam hadis kursi, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi. Baca dan naiklah, baca dan naiklah. Ya kan ya? Waratil kama kunta turatil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dan bacalah Quran dengan tartil. Ini mohon maaf, himbauan pada ayah bunda, gitu kan ya. Baca Qurannya jangan pakai metode saka. Tahu saka, Bu? Saka daekna, saka arepna, saka hayangna, gitu kan ya. Orang Sunda, pakailah aja Sundanya. Faida parota pangsom, apalagi alam tarokai papa ala, orang Sunda kan paknya rapat, gitu kan ya. Jangan pakai kata itu. Orang Jawa ngaudzubillah, gitu kan ya. Orang Sumatera bismillahirrahmanirrahim, apalagi Bu. Dan masih banyak kesalahan umum yang kami dapatkan di lapangan. Maka yang diminta adalah waratil Qur'ana tartila. Tartil adalah memberikan hak huruf itu haknya. Maka di SHQ kami fasilitasi untuk ayah bunda gratis ya. Apa itu program KPC, Quranic Parenting Center, di antaranya pembelajaran Quran dari dasar. Ya. Jadi supaya kami tidak ditanya, Ustaz, ini anak saya suruh setoran ke saya bacanya masih belepotan. Sudah kami jawab. Silakan ayah, silakan bunda, di SHQ sudah ada fasilitasnya. Ikuti program KPC-nya. Insya Allah menjadi bekal ayah bunda untuk mengajarkan kembali kepada anak-anaknya, insya Allah. Nah, maka kelak nanti waratil kama kunta turatil fid dunya. Fa inna manzilatana, karena kedudukan kita ini ternyata apa? Ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca. Ya. Maka program BSAK ini ditargetkan sampai di kelas prajuara level 1 sampai level 6 itu setidaknya minimal 1 kali khatam. Ini sengaja. Kami ingin 30 juz itu terinstal kepada jiwa anak-anak ayah bunda. Maka mohon bantuan ayah bunda. Ya, karena di SHQ terbatas waktunya, dibantu di rumah. Kita programkan insya dulu sebelum yang lainnya. Kita yakin. Tadi sebutkan hadisnya, yuladu ala fitrah. Anak kita ini suci. Maka beliau ini, anak buah hati kita ini, butuh yang fitrah. Butuh yang suci. Apa itu? Yaitu ayat suci tadi. Bacaan lengkap sempurna 30 juz. Maka program kami tadi di SHQ sampai level 6, anak sudah khatam tilawah. Ya, syukur-syukur ayah bunda yang anaknya sudah khatam tilawah mengadakan syukuran. Ya,
Kalau ulang tahun kan nggak ada prestasi yang didapat, betul nggak? Malah berkurang. Tapi kalau syukuran hataman Quran, syukuran hatam Fatur Rahman, oh, luar biasa nih. Ini kan budaya kampung ya. Di kampung saya dulu seperti itu. Ya, hatam Al-Baqarah itu disyukurin. Ya, hatam Iqra itu syukuran. Numpang minimal, gitu kan ya. Hatam apa? Di 30 juz tilawah bacaan syukuran, gitu kan ya. Luar biasa. Nah, saya coba budayakan. Berikan apresiasi kepada anak-anak kita ketika mereka sedang meraih prestasi itu. Hatam Fatur Rahman. Kemudian apa? Hatam juz 30 hafalannya, misalkan ya. Sudah bisa tasmi sekali duduk, syukuran Bun. Itu prestasi banget buat anak-anak kita nih. Kita belum tuh bisa. Betul nggak Bun? Ya, sudah hafal juz 30? Oh, sudah. Luar biasa. Ya Bun ya. Juz 31 sudah apa? Nggak ada 31 mah ya. Maksimal juz 30. Di sini. Jadi mohon, gitu kan ya. Insya Allah manzilah kita ini, kedudukan kita ini ditentukan akhir ayat berapa yang kita baca. Maka perbanyak khatamnya. Minimal sekali untuk anak kita. Selanjutnya baru program hafalan. Baik, ini yang pertama, kenapa harus Al-Quran? Yang kedua, kenapa harus dari sejak usia dini? Sejak kapan ini? Harusnya sejak di alam rahim. Nah, jadi mohon agak terlambat nih Ibu Dani. Kecuali kalau yang sedang program lagi silakan. Jadi sejak di alam rahim pembuahan tadi, di sanalah pembelajaran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dibacakan. Ya, dari lisan ayahnya, lisan bunda dibacakan walaupun mereka masih di alam rahim. Mereka mendengar. Ya, ibarat ada orang di kamar ini, dengar nggak ucapan kita di sini? Mendengar. Begitu menjalani di alam rahim itu, mendengar apa yang kita ucapkan. Maka berikanlah asupan nutrisi terbaik berupa apa? Ayat-ayat Quran tadi. Nah, maka di sini kita mulai pembelajaran formalnya dari usia 3 tahun. Karena 3 tahun ini sudah mulai verbalnya keluar, ya. Walaupun masih ada beberapa santri yang belum keluar suaranya, tapi tadi ya telinganya sudah bisa mendengar, betul nggak? Tapi luar biasa, ada juga di SHQ yang santrinya, mohon maaf, Allah beri kelebihan tunarungu, ya. Tapi bundanya luar biasa, ya. Sampai terakhir di tahun berapa ya? Santri kami yang tadi ujiannya itu tunarungu itu bisa menjadi peserta Hafiz Quran di RCTI. Bayangkan. Jadi yang rungu itu siapa? Gitu kan ya. Ananda ini atau kita, gitu kan ya. Telinganya itu. Walaupun secara fisik ternyata tunarungu, tapi untuk Quran tidak ada kata tunarungu. Saya saksi, guru kami namanya Abah Iping, ya. Saya pernah pesantren di Pesantren Tinggi Muhammadiyah di Bandung. Waktu sekolah di IAIN tahun 2002. Itu beliau, Bapak, di usia yang senja, sudah 90 tahun. Dan saya salah satu santrinya. Itu nggak pernah absen dari sholat berjamaah. Walaupun harus di kursi roda. Gitu kan ya. Yang kedua, beliau Pak, kalau ngajar masih semangat. Tapi lucunya, jika ada pertanyaan, maka santri harus ke depan dan teriak di telinganya. Karena apa? Sudah berkurang pendengarannya. Jadi kamu nanya kemana? Ke depan. Dan teriak. Sopan nggak kira-kira? Ya itu sopannya di sana, Bu. Tapi luar biasa. Ketika ada santri di pojok masjid salah baca Qur'annya, langsung ditegur oleh beliau. Allahu Akbar. Ini mukjizat. Untuk selain Quran, mungkin beliau tidak dengar. Tapi khusus Quran, walaupun dari kejauhan, pojok masjid sana, kalau sampaikan ke telinganya itu, Allahu Akbar. Tidak ada kata cacat. Fahal tara min futur. Tidak ada kejanggalan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa harus dari usia dini? Jadi kan ya. Ini mereka ini kayak spong. Ya. Bisa nyerap apa saja. Mau air susu, air putih, air kecomberan gitu kan ya, diserap. Mereka belum punya filter. Maka manfaatkan yang pertama kali yang mereka dengar itu adalah ayat-ayat ilahi. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatiyus sinni khallaqahu Allah bilahmi wa dami."
Luar biasa di sini. Barang siapa yang belajar Quran sejak usia dini, tahu nggak Bunda, Ayah, apa yang terjadi? Maka Quran yang mereka dengarkan, Quran yang mereka baca itu khallatahullahu bilahmi wadami. Allah campur Quran tadi dengan darah dan dagingnya, melekat. Wah. Maka kisah tadi anak bawang itu buktinya dia tarik. Dia dengar, tapi dia ngerekam, nge-save itu. Jadi udah, nggak usah lihat ujung deh, prosesnya aja. Rajin ngaji aja, rajin datang aja. Tapi kan luar biasa kan, tiap pagi drakornya pun dia. Ya, ada di sini yang drakor dulu tiap paginya. Dan saya mengalaminya. Saya juga wali santri. Dia segi galaksi karena saya tinggal di Pondok Gede gitu kan ya. Ini anak saya ini, Ahmad Bashir. Di awal masuk S1 di semester ini, Allahu Akbar, luar biasa ujiannya. Saya direktur, tapi apakah saya gagal membuat anak santri saya Pak rajin untuk ngaji S1-nya? Ternyata luar biasa tantangannya. Ya, tiap pagi itu drakor dulu. Pernah ngalamin dulu? Apa yang dia minta gitu kan? Saya bilang ke istri saya yang panggilannya sayang atau cinta. Kalau Bunda gimana dipanggilnya? Beb atau apa? Terserah ya. Baik, saya bilang ke istri saya, udah nggak apa-apa. Apa yang dia mau asal berangkat, kita kasih aja. Ternyata apa? Minta donat, minta es krim. Bayangkan tiap hari. Sebelum berangkat, itu drakornya itu. Yaudah, abang nggak mau ke Saki. Nah, abang mau apa jajannya? Es krim boleh? Oh boleh. Donat boleh? Boleh. Baru berangkat. Tiap hari. Nggak kebayang kan tiap hari kan? Nggak apa-apa budgetnya keluar. Tapi yang saya khawatir apa? Kesehatannya. Ternyata di hari Kamis ngedrop. Kenapa? Bayangkan tiap hari es krim. Panas demam. Ya Allah, gimana lagi nih? Hari Seninnya drakor lagi. Abang, kemarin makan es krim tiap hari jadi panas kayak gini. Ya, udah abang nggak mau es lagi. Apalagi nih, gitu kan ya. Boleh mainan? Terus seperti itu. Gitu kan ya. Hampir tiap hari itu mampir ke Indomaret atau Alfamart. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah nggak lama pun. Nggak lama. Hanya 3 atau 4 pekan. Ya, di bulan kedua. Pecahannya udah lain. Tapi abang besok mau kayak sakit. Allahu Akbar. Jadi mohon maaf, bersabar aja dulu. Nggak akan lama kok. Insya Allah sebentar. Itu menguji orang tuanya. Ya, menguji apa? Proses kita ini. Bersabar enggak? Menerima enggak? Betah enggak kita ini? Insya Allah nggak akan lama. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ayah bunda di SHQ Bintaro ini menjadi orang tua pilihan dan menjadi orang tua yang yang Rasul sabdakan, ahlul Quran wa khassatuhu, keluarga Allah dan yang dispesialkan. Karena apa? Karena ayah bunda menyibukkan anak-anaknya bersama Al-Quran. Yakin ayah bunda, ketika ayah bunda ya menginstal pertama kali itu Quran, next berikutnya ilmu apa saja akan ngekor. Yakin ya, yang saya alami dengan istri anak pertama saya dengan dia, alhamdulillah di usia 3 tahun kami kenalkan Quran, belum ada SHQ waktu itu ya, observasi di rumah dulu dengan ya, kita mulai usia 3 tahun ya kan, terus alhamdulillah usia 5 tahun Salwa bisa hatam tilawah usia 5 tahun. Terus hafalan, terus dari mulai kami talkinkan per kata, per kalimat, per ayat, per baris, 2 baris, per surat, sampai dia bisa setoran 2 lembar, 4 halaman berarti. Di usia yang ke-8 tahun, alhamdulillah izin Allah, hatam hafalan Qur'annya 30 juz, 8 tahun. Itu bisa, benar. Makanya kami Retail SHQ ini bukan dream atau impian, tapi sebuah kenyataan yang telah kami alami dan kami tuangkan dalam bentuk kurikulum. Insya Allah bisa, tapi syaratnya satu, ada kerjasama, kolaborasi antar lembaga, guru-guru, dan para orang tua. Insya Allah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga tagline SHQ menjadi visi misi kita. Bertauhid, kemudian berbakti, cerdas, berakhlak. Ini sengaja kita terus mengiang-iangkan, diulang-ulang kepada anak-anak supaya itu menjadi tujuan atau visi misi
keluarga itu. Bertauhid, kemudian apa? Berbakti, cerdas, berakhlak. Allah Akbar. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan memberikan keberkahan-keberkahan itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hendra Hudaya. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan.